Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di jembatan kereta api Cikawasen Banjarsari untuk penyusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang segmen Banjar Kalipucang baru sampai sini ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penyusuran kembali. Kebetulan waktu itu saya tidak melihat-lihat di area bawah jembatan karena dulu airnya sedang tinggi ya. Sekarang saya bisa melihat-lihat sekitaran jembatan, teman-teman. Mantap pokoknya, terutama di bagian bawahnya nih. Ini kondisi bagian bawah jembatannya, teman-teman. Jembatan lengkung seperti ini sangat jarang ya di jalur Banjar Cijulang. Bisa jadi mungkin ini jembatan lengkung satu-satunya di jalur ini ya. Memang kalau dibandingkan dengan jembatan lengkung di jalur utama, rangka jembatan ini itu jauh lebih kecil sepertinya ya. Mungkin karena jalur ini termasuk ke dalam jalur rel ringan, jadi ya rangkanya juga kecil. Jadi lokomotif yang melintasnya juga hanya lokomotif baut tekanan ganda rendah. Kondisi pondasi jembatannya sudah seperti ini, teman-teman. Batu-batunya kelihatan ya, akibat di bagian pinggir sungainya tergerus oleh aliran air. Kalau dilihat-lihat panjang jembatannya perkiraan sekitar 20 meter ada ya. Rangka-rangka bagian bawahnya sudah mengalami pengeroposan ya. Mungkin karena tidak adanya perawatan ya. Jadi beginilah kondisinya. Kemungkinan memang ini sepertinya jembatan satu-satunya deh yang berjenis lengkung kayak gini di jalur Banjar Cijulang. Jadi ini perlu diabadikan kan. Sekarang jembatannya dimanfaatkan warga sebagai jembatan penyeberangan untuk motor dan pejalan kaki saja. Rangkanya juga nggak setebal rangka jembatan lengkung di lintas utama ya, teman-teman. Rel di bagian jembatan juga masih ada untuk menopang alas jembatan yang terbuat dari coran. Keren banget, teman-teman, ini. Kalau tidak salah ada foto zaman dulu saat pembangunan jembatan seperti ini. Rangkanya persis banget ya. Cuman keterangannya itu di Tasikmalaya gitu. Kira-kira di mana ya ada jembatan kayak gini di daerah Tasik gitu. Kalau di jalur utama saya kira udah diganti sepertinya ya. Tapi kalau di jalur Singaparna nggak tahu juga sih. Saya belum pernah ke sana. Nah, ini relnya tinggal tersisa segini saja ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Pangandaran, teman-teman. Kayaknya bannya kegembos enggak sih. Bekas jalurnya udah kayak gini ya, teman-teman, udah berubah jadi jalan setapak. Ada patok kilometer juga. Sini udah jadi lapangan bola. Oke ya, teman-teman, kita nikmatin aja lah perjalanan sepanjang beberapa sekan di bekas jalur rel kereta api Pangandaran. Selagi di bekas jalurnya bisa dilewati oleh motor, saya akan coba terus terabas ya, teman-teman. Dibanding jalur di perkotaan ini sih masih mending ya, tapi sayangnya relnya sudah pada nggak ada. Jadi hanya menyisakan gundukan tanah sama sisa-sisa balas yang masih tercecer. Nah, untuk pemandangan alam di sini mantap sekali. Hamparan sawah sama barisan pegunungannya menjadi teman perjalanan nih, mantap ya. Masih ada patok peninggalan SS rupanya, teman-teman. Kita berhenti dulu di sini ya. Oke, teman-teman, di sini di kilometer 22,300. Di sini saya berhenti dulu karena di sini ada yang sesuatu luar biasa ya. Di sebelah sana itu di situ masih ada patok Stadspoorwegen ya. Ini tadi saya lihat-lihat di area sepanjang jalur ini. Cuman baru di sini saya menemukan patok SS. Yuk kita lihat yuk. Ini dia patok Stadspoorwegen yang saya maksud tadi ya. Memang kondisi patok SS ini
jauh lebih pendek dibanding dengan patok baru milik PT KAI ya. Ini sudah hampir tenggelam ya, hampir tertimbun oleh tanah. Patok Stadspoorwegen ini masih ada lambang SS-nya. Wih, ada ulat di sini. Wow, ulat bulu. Oke, saya abadikan dulu ya. Nanti selanjutnya kita lanjut lagi ke arah sana, ke arah stasiun atau halte Cicapar ya. Di sebelah sana itu stasiun Banjarsari. Teman-teman, untuk pemandangan alam di sini itu sangat luar biasa sekali ya. Di sebelah kanan jalur kereta dari arah Banjar, di sini terdapat barisan perbukitan yang memukau ya. Bisa teman-teman lihat, mantap sekali pemandangannya. Ya, kita lanjut perjalanan. Jadi di jalur ini, terutama di area persawahan itu, dibuatkan railbed yang cukup tinggi mungkin untuk mengantisipasi banjir ya teman-teman. Sekarang bekas railbednya dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Bisa teman-teman lihat. Nah, bekas batuan balasnya masih terlihat sangat jelas sekali. Ini patok kilometer 22,4 ya. Cuacanya cukup panas ya, ngeblentrang lumayan. Mantap nih ya kalau kereta masih beroperasi sampai sekarang di jalur ini. Dari Banjar sampai sini itu baru 22 km ya. Perasaan kalau naik motor atau mobil di jalan raya jauh banget deh perasaan ya. Mungkin karena muter-muter kali ya kalau di jalan raya. Kalau jalan kereta kan nggak begitu berputar-putar ya. Jalan ini sekarang dipakai jalan akses warga teman-teman. Nah, motor juga bisa lewat sini ya. Kalau di area persawahan patok-patok kilometer masih ada, tapi kalau di perkampungan itu udah nggak ada ya rata-rata. Di depan ada jembatan. Nah, udah dicor jembatannya. Ini kira-kira rangkanya masih ada apa enggak ya? Kita lihat dulu ya. Simpan motor di sini. Nah, teman-teman, di sini masih terdapat jembatan kecil. Jembatan ini dimanfaatkan oleh warga sebagai sarana untuk menyeberang dari arah sebelah sana menuju ke arah sebelah sana ya. Jembatan ini sepertinya kalau saya lihat dari tahunnya sini baru dicor ya. Tuh, tanggal 18 bulan 5 tahun 2021. Jadi untuk penambahan betonan ini itu dipasangnya baru ya. Untuk bentang jembatannya sendiri di sini masih utuh ya. Walau rel kereta apinya sudah dibongkar. Bisa teman-teman lihat. Ini untuk bentang jembatannya. Alhamdulillah ini masih luput dari pencurian ya. Ya, walaupun kondisinya sudah sangat berkarat sekali, tetapi setidaknya saksi sejarah perkeretaapian di jalur Banjar Pangandaran Cijulang ini masih ada ya. Ya, meskipun hanya saksi bisu gitu. Nah, ini untuk pondasi jembatannya. Di sini ada lubang ciri khas bangunan pada masa kolonial ya. Ini ada lubang, tetapi untuk kondisi lubangnya itu tidak tembus ya teman-teman, melainkan ada sekatnya di dalam. Saya juga masih bingung ya sekarang kenapa dibikin lubang seperti ini, sedangkan untuk lubang ini tidak tembus ya. Atau mungkin sebagai penghemat bahan mungkin ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu tentang lubang seperti ini. Pada saat sedang di bawah di situ tadi saya di sini melihat ada tulisan pada bentang jembatannya. Di sini seperti biasa ya ada keterangan di ketrek 1 kali LM LA lah, pokoknya ini teknis ya, untuk teknis pengecetan dan perawatan.
Di sini kalau saya lihat sepertinya tahun berapa itu ya, TB, nggak tahu tuh artinya apa, TB 21 bulan 11 tahun 1994 kalau tidak salah ya, mungkin 1994 ya, soalnya ini sudah benar-benar nggak jelas sekali tulisannya ya. Ya memang kan pada waktu itu rencana reaktivasi jalur ini sudah benar-benar matang ya, sudah sampai ke stasiun Banjarsari ya, karena pada waktu itu terjadi sebuah krisis moneter, jadi reaktivasi jalur ini pun gagal dilakukan ya. Jadi baru stasiun Banjarsari sudah terbengkalai lagi, tidak pernah dilanjutkan lagi. Nah ini dari sisi sebelah barat ya, dari sisi sebelah barat juga di sini sama, ada sebuah lubang setengah lingkaran, namun ya bisa teman-teman lihat tidak nembus juga ya, jadi di pertengahan itu ada penyekatnya gitu, jadi tidak benar-benar tembus. Di sini banyak sekali baju-baju, entah baju siapa ini, ada baju-baju bayi, baju anak-anak, macam-macam sih. Ini baju satu keluarga kayaknya, besar mah. Yuk kita lanjut aja. Di sini juga bekas railbednya sudah ditanami tanaman kacang oleh warga sekitar. Jarak dari stasiun Banjarsari ke stasiun Cicaper itu sekitar 7,1 km ya teman-teman. Kalau kita belusukan di bekas rel kayak gini sih, sejauh 7 km itu pasti lama banget ya. Ya karena jalannya juga pelan sih. Bekas jalan keretanya sudah berubah menjadi jalan perkampungan seperti ini ya teman-teman. Kita lurus terus ya, kita ikuti terus bekas jalurnya. Jalurnya di sebelah kiri. Nah tidak jauh dari saya sekarang ya, tuh ada bekas jembatan juga di depan. Itu jembatan kecil, cuman untuk bentang jembatannya sudah nggak ada ya, udah tinggal pondasinya saja teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Oke mantap, ada jalan setapak ke sini, jadi kita bisa melanjutkan terus perjalanan ya. Rupanya lewat persawahan lagi jalurnya. Wah mantap sekali ya. Patok kilometer 23.0 teman-teman. Kita santai sajalah ya. Yang penting sampai tujuan dengan aman dan selamat. Wah di depan ada kalangan merpati, kira-kira kita bisa lewat apa enggak ya? Wah di tengah jalan banget ini posisinya. Tapi sepertinya kayaknya bisa lewat ya. Lagi istirahat. Tuh lagi pada di saung. Mereka itu ya tembusan atau ayah? Oh teman, turun. Oh iya nya, turun. Rupanya masih ada jalan teman-teman, alhamdulillah sekali ya. Jadi bisa tahu kondisi bekas jalur kereta yang saya selalu perhatikan sejak kecil itu saat naik bis ya. Ya kalau dari bis sih saya bisa cuma lihat jalur yang dekat jalan saja ya. Jadi kalau di dalam-dalamnya seperti ini itu
Ya saya nggak tahu posisinya kayak gimana. Nah sekarang baru kesampaian nih posisi jalan yang berada di jauh dari jalan raya, rupanya seperti ini gitu. Saya yakin sebelum rel-relnya dibongkar itu pasti di sini semak-semak ya, jadi semak karena orang bikin jalan juga susah kalau masih ada relnya gitu. Sama kayak di kampung saya di Pangandaran juga sama sih seperti itu. Kayaknya di depan ada jembatan deh. Ternyata benar teman-teman, ada jembatan ini. Sepertinya rangkanya udah nggak ada ya. Tapi kita lihat dulu lah ya, daripada penasaran. Ya ternyata benar udah nggak ada. Tapi ini penahan jembatannya juga pakai besi rel ya. Yuk kita lanjut sebelum kesorean. Kita berangkat lagi ya teman-teman. Asli ini lumayan jauh dari jalan raya ya, sekitar berapa ratus meter gitu. Saya baru tahu kalau jalur relnya melipir di sini gitu. Saya pikir dulu itu full persawahan daerah sini teh, tapi rupanya ada kayak samping-samping perbukitan juga. Ini area kebun ini. Nah di sini tanahnya dibuat agak cekung ya, jadi dikeruk. Oh ya, di depan sudah mulai masuk perkampungan warga lagi teman-teman. Ada bekas jembatan kecil ya, hanya aliran selokan saja ya. Asli ya, yang pernah naik kereta api di jalur ini itu wah benar-benar berkesan, beruntung sekali. Kita lurus lagi. Kira-kira mereka masih inget nggak ya lokasi-lokasi yang saya lalui sekarang itu dulunya kayak gimana gitu, atau mungkin sudah lupa kali ya, bekas jalurnya juga sudah berbeda kali ya. Kebanyakan yang masih inget yang dulunya masih kecil, sekitar ya masih sekolah SD mungkin SMP gitu. Kalau yang dulunya udah tua kebanyakan dia udah meninggal ya. Kalaupun ada juga udah pikun kali, udah banyak lupanya. Nah gundukan railbednya juga sudah pada diambil tanahnya ya, mungkin untuk menguruk-nguruk gitu ya. Ini pokoknya sangat disayangkan sekali ya. Jadi butuh biaya gede ini untuk reaktivasi jalurnya. Wah rupanya jalannya buntu teman-teman. Tuh nggak ada jalan lagi nih. Jadi saya harus balik lagi nih, muter ke jalan raya sepertinya. Teman-teman, ternyata di sini juga masih ada patok peninggalan Spurwagen, tapi agak sedikit ngumpet patoknya ya. Ini berdampingan dengan patok baru. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini patok Spurwagen ya, atau patok SS. Oke, mantap ya. Rupanya jalan yang tadi terpotong itu di sebelah sana itu. Karena di sini ada ada jembatan kereta api ya, tidak terlalu panjang sih, paling hanya sekitar 5 hingga 10 meter. Untuk kondisinya sudah berkarat, tetapi rangkanya masih utuh ya, walau bisa teman-teman lihat sudah keropos. Jadi memang ini sudah tidak layak untuk dilalui kereta api. Yuk kita lanjut aja. Sepertinya sebentar lagi kita sampai di bekas halte atau stop Las Cicapar ya. Jalur keretanya di sebelah kiri saya. Jadi ini yang saya lalui bukan bekas jalur kereta ya, tapi di sebelah kiri. Mungkin bagi sebagian orang nggak ada kerjaan ya, naik motor besukan di bekas jalur kereta api. Tapi ini menurut saya ini menyenangkan sekali ya. Ya mungkin kurang menarik karena jalurnya sudah nggak ada ya. Ya ini cuman berbagi pengalaman saja ya tentang
penggusuran jalur kereta api dari Banjar sampai Cijulang secara keseluruhan. Di sini jalurnya berada di sebelah kiri dan sudah mulai menjauh ya tuh di sebelah sana. Dan nanti di depan ada pertigaan, kita belok ke arah kiri untuk ke jalurnya lagi. Nah, itu bekas jalurnya ya. Kita balik lagi, kita masuk ke bekas jalurnya. Nah, kita berbelok ke sini ya, karena memang arealnya sudah nggak ada, jadi bekas jalurnya sekarang jadi jalan setapak seperti ini ya teman-teman. Ya kalau kita tidak tahu alur jalurnya mungkin ya nggak bakalan ketahuan ya. Ya pokoknya mah selama masih ada jalan, walaupun jalan setapak, kita terabas aja lah. Di sini juga jalurnya berbentuk tanggul ya, tanggul yang lumayan cukup besar ini. Sayang sekali ya, padahal dulu untuk membangun jalur ini itu pasti memakan waktu yang lama dan juga susah lah pastinya ya. Jadi nggak kebayang dari mana dapat material untuk membuat tanggul yang besar dan tinggi seperti ini. Jadi rata-rata kalau jalur Banjar Pangandaran Cijulang itu bekas relnya kalau nggak jadi jalan ya jadi kebun ya. Seperti di sini juga jadi kebun kacang tanah. Ada pohon-pohon pisang juga. Ya, di Pangandaran juga bahkan ada yang ditanami sama pohon albasiah ya. Mantap pokoknya ya. Nah, ini patok kilometer. Jadi rata-rata patok kilometer kalau di sini itu masih ada ya. Tadi patok kilometer 42,2. Nah, depan sudah berdiri rumah ini teman-teman. Ini rumah semi permanen ya, bukan rumah permanen. Jadi tidak ditembok. Nah, di bawah ini juga ada jembatan kereta api berjenis beton, cuman kecil sih. Kita terus aja. Jadi area persawahan lagi nih. Kita ikutin terus jalurnya, mudah-mudahan masih ada jalan ya. Rupanya buntu kayaknya teman-teman. Di depan ada jembatan tapi bentangnya sudah raib ya, tuh bisa teman-teman lihat. Jadi wayahe yang nggak bisa lanjut lagi, kita balik lagi aja. Sayang sekali ini. Nanti kita ke arah sebelangnya berputar aja lewat jalan raya gitu. Sayang sekali ya, padahal masih pengen terus ke sana tuh naik motor. Ke teman-teman, sekitar mungkin berjarak 50 meter dari tempat yang tadi itu di sebelah sana itu yang jembatannya hilang. Di sini ada jembatan lagi yang lumayan cukup panjang, tetapi jembatan ini bukan melintang di atas sungai ya, melainkan di atas area persawahan. Ada sih sungai kecil, bukan sungai sih ini, masuknya selokan ya, itu di bawah. Untuk rangka jembatannya sendiri sudah bisa teman-teman lihat di sini. Sini sudah hilang ya, banyak yang menggergajinya. Tuh palang-palangnya hampir semua hilang. Tapi kalau untuk sampingnya sih masih utuh ya. Hanya saja palangnya sudah raib semua. Mungkin enak ya sambil ngumpet di bawah sambil gergaji, karena ini lumayan cukup jauh dari pemukiman ya. Walaupun dekat dari jalan raya, tetapi kan tidak akan ada orang yang peduli terhadap jembatan ini gitu. Kecuali kalau jembatan ini itu berada dekat dengan perkampungan, kayak yang tadi sebelum jembatan ini di sebelah sana itu dekat dengan perkampungan. Jadi untuk jembatannya ya aman lah, bahkan difungsikan oleh warga sebagai jembatan penyeberangan gitu. Ya kalau jauh dari perkampungan ya konsekuensinya akan seperti ini, besinya hilang dicuri.
Ya, seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, kalau kita lihat jembatan ini dari arah samping itu terlihat baik-baik saja ya. Mungkin hanya di bagian bantalan dan besi saja yang kondisinya sudah hilang ya. Tetapi kalau kita lihat dari dekat ya, bisa teman-teman lihat sendiri tadi kan, besi-besinya sudah nggak ada seperti ini. Oke. Nah, di sini ternyata masih ada patok peninggalan dari perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatspoorwegen ya teman-teman. Nah, ini SS. Ini patoknya masih sangat baik sekali kondisinya. Cuman di sini juga saya agak heran kalau untuk patok area jalan kereta api itu di sebelah sini, tapi ada beberapa patok di sebelah sana itu jadi melebar ke sebelah kanan. Ya mungkin iya sih, kalau saya lihat sih si jalur relnya itu dia agak berbelok ke sebelah kanan, jadi bisa jadi ya si patoknya itu setelah patok 1, kedua dan yang ketiga itu bergeser ke sebelah kanan. Lumayan cukup jauh sih. Nanti kita lihatlah sambil jalan ke sana ya. Ini untuk bagian samping jembatannya ya, teman-teman lihat itu ada lubang setengah lingkaran yang kondisinya juga sama seperti yang tadi ya, dia tidak tembus ya. Mungkin bisa jadi itu untuk menyiasati penghematan bahan ya. Tidak lama lagi kita sampai di bekas halte Cicapar. Mungkin ya beberapa menit lagi lah ya. Nah, ini bekas batu penyusun tanggulnya juga bisa kelihatan di area sini ya. Bisa teman-teman lihat patok sebelah kanan itu cukup dekat dengan rail bed ya. Tuh, bisa teman-teman lihat sendiri. Tapi untuk patok-patok selanjutnya cukup jauh ya. Ya mungkin karena jalurnya itu sedikit berbelok. Nah, masih banyak patok peninggalan Staatspoorwegen di sini teman-teman. Tapi kalau di area sebelah kiri sih saya nggak nemu ya. Kalau sebelah kanan di sini tuh banyak sekali. Jadi masih terjaga untuk patok peninggalan SS-nya. Perjalanan yang sangat mantap sekali. Oke, kita lurus terus menuju ke arah halte Cicapar. Ya kalau dilihat dari peta sih udah nggak jauh lagi ya, di depan itu haltenya. Kita lurus terus pokoknya lah, ikuti jalur relnya. Mantap. Nah, ini udah di kilometer 25.4, berarti bekas haltenya berada di depan sana ya teman-teman. Tuh ada pelang aset milik PT Kereta Api. Cukup rame ya di area sini. Mungkin memang dulunya karena ada halte gitu, atau stoplas ya kalau bahasa zaman Belandanya. Nah, ini dia bekas halte, tapi udah nggak ada bangunannya. Pokoknya bekasnya di area sini aja. Bu, punten dari naras. Ada kapungkur teh stasiun Cicapar teh paling dia sanes. Paku. Stasiun Cicapar kapungkur. Oh, paling dia nya punya. Oh, mau laras. Tapi bangunan atas teh aya nya. Aya. Kapungkur di paling mana kapungkur kok? Anu aya plang gitu panginten. Oh. Tagara, ya, di stasiun ieu di dia kapungkur. Oh, di paling dia, Pak. Mbak. Tila stasiun Cicapar kapungkur di paling mananya, Pak? Eta terusan eta Oh, pas warung ieu nya. Oh, tos teh aya da nama bangunannya. Wah, Selami dibongkar. Ada jalanan kapungkur? Cuman hiji gitu, Pak. Hijinya. Oh, mohon jalan kereta balik dia nya. Ayo atas Cicapar kali itu stasiun nanti, Pak? Kedung Buluh nya. Masih tebih? Tebih keneh nya. Oh, mohon. Tur nuhun ada, Pak. ada di bangun deui ku Pak. Ah, henteu. Iya we, mah yang terang. Tur nuhun, Ibu.